Tidak semua orang sampai pada ruang ini karena kebetulan. Ada perjalanan batin yang tidak tercatat oleh kalender, tidak diumumkan oleh dunia, dan tidak dirayakan oleh siapapun kecuali jiwamu sendiri. Jika kata-kata ini terasa dekat, mungkin bukan karena kamu sedang mencari sesuatu, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu sedang bangun dan mulai mengingat. Mengingat bukan berarti kembali ke masa lalu. Mengingat adalah proses halus ketika jiwa mulai menyadari bahwa hidup yang selama ini dijalani bukan sepenuhnya tentang apa yang tampak di permukaan. Ada lapisan-lapisan kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan, tuntutan, dan identitas yang kita pakai agar bisa bertahan di dunia. Pada titik tertentu, banyak orang mengalami kelelahan yang aneh. Bukan lelah fisik, bukan pula sekedar bosan. Ini adalah lelah eksistensial. Lelah menjalani peran yang terasa tidak lagi jujur. Lelah mengejar pengakuan yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Lelah menjelaskan diri kepada dunia yang tidak sungguh-sungguh ingin mendengar. Kelelahan ini sering disalahpahami sebagai kehilangan arah, padahal ia adalah tanda awal dari pergeseran kesadaran. Dalam tradisi-tradisi kuno, momen ini dikenal sebagai awal dari perjalanan pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke hakikat. Jiwa mulai bertanya bukan bagaimana aku terlihat, tetapi siapa aku sebenarnya ketika semua topeng dilepas. Pertanyaan ini tidak selalu muncul sebagai kalimat jelas. Ia hadir sebagai kegelisahan lembut, sebagai jarak batin dari hal-hal yang dulu terasa penting, sebagai dorongan untuk diam dan mendengarkan. Salah satu tanda paling awal dari proses ini adalah perubahan hubunganmu dengan dunia luar. Kamu mungkin mulai merasa bahwa keramaian tidak lagi menarik. Percakapan yang dulu terasa seru kini terasa dangkal. Bukan karena kamu merasa lebih baik, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang tidak lagi bisa beresonansi dengan kebisingan yang sama. Jiwa yang mulai mengingat tidak menolak dunia, ia hanya tidak lagi larut di dalamnya. Pada fase ini, banyak orang merasa seolah sedang kehilangan sesuatu, padahal yang sebenarnya terjadi adalah pelepasan. Pelepasan dari kebutuhan untuk selalu dipahami, pelepasan dari dorongan untuk membuktikan nilai diri, pelepasan dari konflik yang dulu dianggap penting. Ini sering menimbulkan rasa asing, bahkan terhadap diri sendiri. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku tidak bereaksi seperti dulu? Atau, kenapa hal-hal ini tidak lagi menyentuhku? Jawabannya sederhana, meski tidak selalu mudah diterima. Kesadaranmu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan tidak selalu terasa menyenangkan. Seperti ular yang berganti kulit, ada ketidaknyamanan dalam melepaskan lapisan lama, meski lapisan itu sudah tidak lagi melindungi. Salah satu perubahan halus yang sering muncul adalah berkurangnya ketergantungan pada penilaian orang lain. Bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi kamu mulai melihat dengan lebih jernih bahwa pandangan orang sering lahir dari luka dan ketakutan mereka sendiri. Kamu berhenti menjadikan opini luar sebagai cermin utama untuk mengenali dirimu. Perlahan, kompas batin mulai mengambil alih. Dalam filsafat kebijaksanaan Timur, ini disebut sebagai pergeseran dari hidup yang dikendalikan oleh ego menuju hidup yang dipandu oleh kesadaran. Ego selalu bertanya, bagaimana aku dilihat? Kesadaran bertanya, apakah aku hidup selaras? Perubahan pertanyaan ini kecil, tetapi dampaknya besar. Ia mengubah cara kamu mengambil keputusan, cara kamu merespon konflik, dan cara kamu memaknai kesuksesan. Pada tahap ini, drama juga mulai menghilangkan daya tariknya. Bukan karena hidup menjadi datar, tetapi karena kamu mulai merasakan harga dari setiap energi yang kamu keluarkan. Kamu menyadari bahwa tidak semua pertengkaran perlu dimenangkan, tidak semua emosi perlu diluapkan, dan tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Ada kebijaksanaan dalam memilih diam, ada kekuatan dalam tidak bereaksi. Diam yang lahir dari kesadaran berbeda dengan diam yang lahir dari ketakutan. Yang satu adalah penindasan, yang lain adalah kehadiran penuh. Jiwa yang mulai mengingat memilih diam, bukan karena kalah, tetapi karena sudah tidak perlu berperang. Ia memahami bahwa kedamaian batin adalah harta yang tidak bisa digantikan oleh kepuasan sesaat karena merasa benar. Perubahan ini sering disalahpahami oleh lingkungan. Orang mungkin mengira kamu menjauh,
berubah, atau menjadi berbeda. Dan dalam satu arti, mereka tidak sepenuhnya salah. Kamu memang berubah, tetapi perubahan ini bukanlah pengkhianatan terhadap dunia, melainkan kejujuran terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang tidak selaras dengan hatimu. Seiring waktu, muncul satu pemahaman penting yang sangat membebaskan. Tidak semua hal berada dalam kendalimu, dan itu tidak mengancam keberadaanmu. Keinginan untuk mengontrol segalanya perlahan melemah. Kamu belajar membedakan antara bertanggung jawab dan melekat. Kamu tetap melangkah, tetap berusaha, tetapi kamu tidak lagi menggenggam hasil dengan kecemasan. Ada ruang untuk percaya. Kepercayaan ini bukan pasrahan buta. Ia adalah kepercayaan yang lahir dari pengalaman, dari jatuh dan bangkit, dari kehilangan dan memahami, dari melihat bahwa hidup sering bekerja dengan cara yang tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa diselaraskan. Dalam kepercayaan ini, kecemasan mulai mereda. Pikiran tidak lagi terus-menerus melompat ke masa depan. Kamu hadir lebih utuh di saat ini. Bagian pertama dari perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih spiritual dalam arti luar, bukan tentang simbol, ritual, atau identitas baru. Ini tentang perubahan cara pandang, tentang melihat hidup bukan lagi sebagai medan pembuktian, tetapi sebagai ruang pembelajaran. Tentang menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu kejar, sebenarnya kamu tidak pernah membutuhkan. Jika kamu berada di fase ini, tidak perlu memberi label, tidak perlu merasa istimewa atau merasa tersesat. Cukup sadari bahwa sesuatu sedang bergeser. Jiwa tidak pernah terburu-buru. Ia bergerak dalam ritmenya sendiri, dan setiap pergeseran, sekecil apapun, adalah bagian dari proses mengingat. Ini baru permulaan. Masih banyak lapisan yang akan terungkap, masih banyak pemahaman yang akan datang dalam keheningan, bukan dalam kebisingan kata-kata. Perjalanan ini tidak selalu terang, tetapi ia jujur, dan kejujuran adalah fondasi dari kesadaran yang sejati. Ketika kesadaran mulai bertumbuh, banyak orang berharap hidup akan terasa lebih ringan. Sebagian memang merasakan ketenangan baru, tetapi seringkali ada fase lain yang justru lebih sunyi dan lebih jujur. Fase di mana luka-luka lama yang dulu terkubur perlahan muncul ke permukaan. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk dilihat. Pada tahap ini, jiwa mulai berhenti melarikan diri dari rasa sakit. Bukan karena rasa sakit itu menyenangkan, tetapi karena ada pemahaman baru bahwa apa yang dihindari justru sering menjadi sumber penderitaan yang lebih dalam. Luka yang tidak disadari cenderung mengendalikan hidup secara diam-diam. Luka yang dihadapi dengan kesadaran justru kehilangan kuasanya. Banyak orang dibesarkan dengan keyakinan bahwa rasa sakit adalah musuh. Kesedihan harus disembunyikan. Kekecewaan harus dilupakan secepat mungkin. Air mata dianggap kelemahan. Namun dalam perjalanan batin yang lebih dalam, pandangan ini mulai runtuh. Jiwa menyadari bahwa rasa sakit bukan tanda kegagalan, melainkan bahasa. Bahasa yang digunakan kehidupan untuk menunjukkan bagian diri yang membutuhkan perhatian. Perubahan besar terjadi ketika pertanyaan dalam batin bergeser. Dari kenapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang ingin diajarkan pengalaman ini. Pergeseran ini sederhana, tetapi dampaknya luas. Di titik ini, seseorang tidak lagi merasa sepenuhnya sebagai korban keadaan. Ia mulai mengambil peran sebagai murid kehidupan. Dan setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan, memiliki nilai pembelajaran. Ini bukan berarti kamu selalu kuat. Bukan berarti kamu tidak menangis atau tidak merasa hancur. Kesadaran tidak menuntut ketangguhan palsu. Justru sebaliknya, ia mengizinkan kerentanan. Jiwa yang bertumbuh belajar untuk merasakan sepenuhnya tanpa tenggelam. Ada ruang di dalam diri untuk menampung emosi tanpa harus diidentifikasi olehnya. Pada fase ini, hubungan dengan manusia lain juga mulai berubah. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua orang datang untuk tinggal. Ada yang hadir untuk membuka luka. Ada yang datang untuk mengajarkan batas. Ada pula yang hanya singgah untuk menunjukkan sisi dirimu yang perlu disembuhkan.
Ketika kesadaran ini hadir, kamu berhenti memaksakan hubungan agar sesuai dengan harapanmu. Banyak hubungan bertahan bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan akan kesendirian. Namun ketika jiwa mulai mengingat, ketakutan ini perlahan kehilangan cengkeramannya. Kamu belajar membedakan antara cinta dan keterikatan, antara kesabaran dan pengorbanan diri yang berlebihan, antara empati dan kehilangan batas diri. Perjalanan ini sering ditandai dengan keberanian untuk melepaskan. Melepaskan hubungan yang terus-menerus membuatmu mengecil. Melepaskan dinamika yang menuntutmu untuk selalu mengalah demi diterima. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu mulai peduli pada dirimu sendiri. Ada kebijaksanaan lembut yang tumbuh ketika seseorang memilih kejujuran batin daripada kenyamanan semu. Seiring berjalannya waktu, kesendirian juga mulai dipandang dengan cara yang berbeda. Bagi banyak orang, kesendirian identik dengan kesepian. Namun bagi jiwa yang mulai sadar, kesendirian justru menjadi ruang suci. Ruang tanpa tuntutan, ruang tanpa peran, ruang di mana tidak ada yang perlu dibuktikan. Dalam kesendirian yang sadar, kamu mulai benar-benar mendengar dirimu sendiri. Bukan suara pikiran yang ribut, tetapi bisikan halus intuisi. Kamu duduk dengan perasaanmu tanpa harus mengubahnya. Kamu memberi ruang bagi napasmu tanpa tergesa-gesa. Dalam keheningan inilah banyak jawaban muncul. Bukan sebagai konsep besar, tetapi sebagai rasa tenang yang menuntun langkah. Kesendirian juga mengajarkan satu hal penting, bahwa rasa utuh tidak datang dari luar. Ia tidak datang dari pengakuan, hubungan, atau pencapaian. Ia tumbuh dari kehadiran penuh terhadap diri sendiri. Ketika kamu mampu duduk sendiri tanpa merasa ada yang kurang, disitulah integritas batin mulai terbentuk. Dari sini, penyembuhan tidak lagi dipahami sebagai proses menghapus masa lalu. Penyembuhan adalah proses berdamai. Berdamai dengan versi dirimu yang pernah terluka. Berdamai dengan pilihan-pilihan yang dulu diambil dari kesadaran yang terbatas. Berdamai dengan fakta bahwa kamu tidak selalu tahu apa yang kamu tahu sekarang. Ada kelembutan baru yang lahir ketika seseorang berhenti menghukum dirinya sendiri. Jiwa mulai memperlakukan diri bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, tetapi sebagai makhluk hidup yang terus belajar. Kesalahan tidak lagi dilihat sebagai aib, melainkan sebagai bagian dari perjalanan memahami diri. Perubahan ini juga mempengaruhi cara kamu berbicara. Kata-katamu menjadi lebih terjaga. Kamu mulai menyadari bahwa setiap kata membawa energi. Kamu tidak lagi asal mengungkapkan emosi tanpa kesadaran. Bukan karena menahan diri, tetapi karena menghormati kekuatan ucapan. Diam menjadi pilihan sadar, bukan keterpaksaan. Dalam proses ini, dunia luar mungkin tidak banyak berubah. Rutinitas masih ada. Tantangan tetap muncul, orang-orang tetap dengan karakternya masing-masing. Tetapi ada sesuatu di dalam dirimu. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Ada jeda antara stimulus dan respons. Dan di jeda itulah kebebasan lahir. Kebebasan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebebasan adalah kemampuan untuk hadir penuh dalam setiap keadaan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu belajar berjalan meski belum melihat seluruh jalan. Kamu belajar percaya meski belum memegang hasil. Ada ketidakpastian, tetapi juga ada kedalaman yang sebelumnya tidak pernah kamu rasakan. Perjalanan ini sering terasa sunyi. Tidak selalu ada yang mengerti. Tidak selalu ada yang menemani. Namun kesunyian ini bukan kekosongan. Ia adalah ruang transformasi. Seperti tanah yang harus tenang sebelum benih tertunas, jiwa juga membutuhkan keheningan untuk tumbuh. Jika kamu berada di fase ini, izinkan dirimu berjalan pelan. Tidak ada garis finish, tidak ada keharusan untuk segera selesai. Setiap langkah sadar sekecil apapun sudah cukup. Penyembuhan tidak pernah terburu-buru. Ia terjadi ketika kamu siap untuk jujur pada apa yang kamu rasakan. Perjalanan ini masih berlanjut. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh lapisan yang lebih halus, perubahan identitas, hubungan dengan waktu,
makna kesuksesan, dan bagaimana hidup mulai diselaraskan bukan oleh ambisi, melainkan dari kejujuran batin. Ketika perjalanan batin memasuki lapisan yang lebih dalam, perubahan tidak lagi selalu tampak dari luar. Tidak ada tanda dramatis, tidak ada deklarasi besar. Justru yang terjadi adalah pergeseran halus namun konsisten, seperti arah angin yang berubah perlahan, tetapi menentukan kemana layar hidup bergerak. Kamu tetap menjalani hari-harimu, tetapi caramu hadir di dalamnya tidak lagi sama. Salah satu perubahan paling mendasar adalah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dulu, mungkin kamu keras pada dirimu, menuntut kesempurnaan, menyimpan rasa bersalah atas masa lalu, merasa selalu kurang dibandingkan standar yang diciptakan dunia. Namun kini, ada kelembutan baru yang tumbuh. Jiwa mulai memperlakukan dirinya sebagai sahabat, bukan musuh. Kelembutan ini bukan pembiaran. Ia adalah penerimaan yang jujur. Kamu tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi kamu berhenti menghukum diri karenanya. Kamu memahami bahwa setiap pilihan lahir dari tingkat kesadaran tertentu. Kamu tidak lagi memarahi dirimu karena belum tahu apa yang sekarang sudah kamu pahami. Dari sini, rasa cukup mulai muncul, bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kamu berhenti terus-menerus melawan kenyataan. Perubahan ini mempengaruhi caramu berbicara, bertindak, dan memilih. Kata-katamu menjadi lebih sederhana, lebih tepat, dan lebih berniat. Kamu menyadari bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan suara keras. Ada kebenaran yang bekerja lebih dalam ketika disampaikan dengan diam dan kehadiran. Jiwa yang bertumbuh tahu bahwa tidak semua hal perlu diumumkan, dan tidak semua pemahaman perlu dipertahankan dalam perdebatan. Seiring waktu, kamu juga mulai melihat ilusi-ilusi yang dulu terasa nyata. Ilusi tentang kebahagiaan instan, ilusi tentang kesuksesan tanpa proses, ilusi tentang cinta yang selalu indah tanpa luka. Kesadaran ini tidak membuatmu sinis, tetapi jernih. Kamu tidak lagi mudah iri terhadap pencapaian orang lain, karena kamu memahami bahwa apa yang tampak di permukaan jarang menceritakan keseluruhan kisah. Pandanganmu tentang kesuksesan pun berubah. Dulu, mungkin kesuksesan diukur dari pengakuan, materi, atau status. Kini, kesuksesan terasa sebagai kedamaian batin, sebagai kemampuan tidur dengan tenang tanpa beban yang menggerogoti pikiran, sebagai keberanian hidup jujur meski tidak selalu populer. Jiwa tidak berhenti bermimpi, tetapi ia tidak lagi menukar ketenangan dengan validasi sesaat. Kamu mulai bekerja dengan niat yang lebih bersih, bukan hanya untuk hasil, tetapi untuk makna. Bukan hanya untuk terlihat berhasil, tetapi untuk memberi manfaat sekecil apapun. Ada kepuasan yang lahir dari tempat ini, kepuasan yang tidak berisik, tidak pamer, tetapi dalam dan stabil. Kamu merasa hidupmu selaras, meski tidak selalu mudah. Hubunganmu dengan waktu juga berubah. Kamu tidak lagi terburu-buru, bukan karena malas, tetapi karena sadar bahwa setiap hal memiliki ritmenya sendiri. Kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Kamu memahami bahwa setiap jiwa punya pelajaran yang datang pada waktunya masing-masing. Kesabaran tidak lagi terasa sebagai penundaan, melainkan sebagai kebijaksanaan. Dari sini, kamu mulai hadir sepenuhnya di langkah yang sedang kamu jalani. Tidak terus hidup di masa depan, tidak terjebak di masa lalu. Kamu mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu terlewat, napas yang tenang, pagi yang sunyi, langkah yang pelan. Hidup terasa lebih lambat, tetapi lebih bermakna, lebih sedikit, tetapi lebih dalam. Ada pula perubahan dalam hubunganmu dengan ketakutan. Ketakutan tidak serta-merta hilang, tetapi ia tidak lagi memegang kemudi. Kamu mulai melihatnya sebagai sinyal, bukan penguasa. Kamu mendengarkannya, memahaminya, lalu memilih dengan sadar. Keberanian yang lahir dari sini bukan keberanian yang keras, melainkan keberanian yang tenang. Keberanian untuk berkata tidak,
untuk melepaskan, dan untuk memulai kembali tanpa jaminan. Perjalanan ini juga mengubah caramu memandang penderitaan orang lain. Empatimu menjadi lebih dalam, tetapi juga lebih sehat. Kamu peduli tanpa kehilangan batas. Kamu hadir tanpa merasa harus menyelamatkan. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki pelajaran yang harus dijalani sendiri. Kehadiranmu sebagai ruang aman seringkali lebih menyembuhkan daripada nasihat panjang. Ada satu fase yang sering terasa paling sunyi, pelepasan identitas lama. Peran yang dulu kamu pegang, label yang pernah melekat, perlahan terasa longgar. Kamu mungkin merasa berada di ruang antara, tidak sepenuhnya milik dunia lama, tetapi belum sepenuhnya menemukan bentuk baru. Ini adalah ruang transformasi. Disinilah kepercayaan diuji, bukan pada hasil, tetapi pada proses yang belum terlihat. Dalam fase ini, kamu belajar duduk dengan ketidakpastian. Kamu tidak terburu-buru mengisi kekosongan dengan keputusan yang tidak jujur. Kamu memberi waktu pada jiwamu untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Dan tanpa banyak suara, fondasi baru mulai terbentuk. Fondasi yang lebih kuat karena dibangun dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Perubahan lain yang sering muncul adalah rasa keterhubungan yang lebih dalam dengan hidup itu sendiri. Alam tidak lagi sekadar latar. Angin, hujan, langit dan tanah terasa berbicara dengan caranya masing-masing. Kamu merasa menjadi bagian, bukan terpisah. Kesadaran ini melunakkan hatimu, menumbuhkan rasa syukur yang sederhana dan rendah hati. Di tahap ini, kamu juga menjadi lebih peka terhadap niat. Kamu menyadari bahwa dari mana tindakan berasal jauh lebih penting daripada tampilannya. Kamu hidup lebih berhati-hati, bukan dalam arti takut, tetapi dalam arti sadar. Kamu memilih kata, langkah, dan keputusan dengan lebih jujur. Hidup tidak lagi tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kamu hadir di dalamnya. Ada saat-saat kelelahan batin muncul, bukan karena kamu lemah, tetapi karena banyak lapisan lama sedang dilepaskan. Dalam momen ini, istirahat menjadi bentuk kebijaksanaan. Kamu belajar berhenti tanpa rasa bersalah. Kamu menghormati ritme jiwamu sendiri. Kamu memahami bahwa pertumbuhan tidak selalu berarti bergerak. Kadang ia berarti diam yang penuh makna. Dan dari semua perubahan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Sekali kamu melihat dengan jernih, kamu tidak bisa kembali berpura-pura buta. Sekali kamu merasakan kedalaman, kamu tidak puas dengan permukaan. Ini bukan kesombongan, ini adalah konsekuensi alami dari kesadaran. Perjalanan ini tidak menjadikanmu lebih tinggi dari siapapun. Tidak ada hierarki dalam kesadaran. Setiap jiwa berada di tahapnya masing-masing. Tugasmu bukan menghakimi, bukan membuktikan, bukan memaksa. Tugasmu adalah menjaga kesadaranmu sendiri, menjadi contoh melalui cara hidup, bukan melalui kata-kata. Jika suatu hari perjalanan ini terasa sepi, ingatlah bahwa banyak jiwa lain sedang berjalan dalam sunyi yang sama. Tidak selalu terlihat, tidak selalu bersuara, tetapi terhubung dalam frekuensi yang serupa. Kamu tidak sendirian meski jalannya sunyi. Teruslah berjalan dengan pelan. Teruslah jujur meski kejujuran tidak selalu dihargai. Teruslah memilih damai meski dunia mengajakmu bertarung. Setiap pilihan sadar sekecil apapun sedang membentuk hidup yang lebih selaras. Kamu tidak harus sempurna untuk layak mendapatkan kedamaian. Kamu cukup menjadi dirimu yang terus belajar. Dan dalam proses mengingat ini, semoga kesadaran menjadi kompasmu, keheningan menjadi gurumu, dan kejujuran menjadi jalan pulangmu.